Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah birodatillah wa bi kudratillah. Pada saat ini alhamdulillah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmatnya yang Allah telah berikan kepada kita semua. Terutama pada saat ini alhamdulillah kita bersyukur bisa bersama-sama melaksanakan sebagian kewajiban kita yang utama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah pada saat ini kita bersama-sama sholat di Masjid Kebanggaan orang Bandung, orang Jawa Barat, yaitu di Masjid Al-Jabar. Untuk mengisi kajian pada saat ini, marilah kita menengok atas sesuatu yang menimpa terhadap manusia. Itu tidak terlepas dari 4 hal. Waktu yang menimpa terhadap manusia itu hanya 4. Pertama adalah ada waktu-waktunya manusia itu melakukan taat. Dan yang kedua, kebalikan daripada melakukan taat, manusia itu melakukan maksiat. Yang ketiga, yang menimpa manusia itu ada waktu ketika ketika menimpa terhadap manusia itu adalah ketika menerima nikmat. Dan yang keempat adalah manusia bisa saja tergelincir pada perbuatan dosa atau maksiat. Jadi kesimpulannya ada 4. 1, taat. 2, maksiat. 3, nikmat. Dan yang keempat adalah musibat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau kita berpikir atas semua kehendak Allah yang menimpa umat manusia, itu diibaratkan cuaca. Cuaca itu kita tidak bisa menentukan apakah hari ini hujan, apakah hari ini panas, apakah hari ini cuacanya cerah atau ada angin. Itu tidak bisa kita menentukan. Cuman manusia hanya bisa meramalkan saja. Apa yang harus kita lakukan ketika terhadap cuaca tersebut? Kita tentu tidak akan bisa merubah dari cuaca panas menjadi hujan. Tidak sama sekali kita bisa merubah waktu hujan menjadi panas, pun sebaliknya. Karena itu adalah hak prerogatif mutlak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi coba kita renungkan, apa yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana menyesuaikan diri ketika di kala waktu itu panas. Kita bisa menyesuaikan diri ketika waktu itu hujan. Hanya itu saja manusia bisa apakah kita bisa menyesuaikan diri atau tidak. Karena sama sekali semua manusia itu adalah kehendak Allah. Syekh Ibnu Athaillah pernah mengomentari tentang iradah Allah yang menimpa manusia. Sawabikul himam la tuhriku aswarul akdar. Melejitnya cita-cita manusia tidak akan bisa merubah kehendak Allah yang diibaratkan tembok yang sangat kuat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Segala sesuatu yang engkau kerjakan itu semua adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
ketika sesuatu yang menimpa kita yang empat tadi, pertama ketika taat, ini merupakan alat untuk sampai kepada Allah. Artinya belum tentu manusia taat beribadat kepada Allah mendapatkan ridho Allah. Dan juga sebaliknya, belum tentu maksiat seseorang itu menjadi jelek akan mendapat azab Allah. Hanya saja permasalahan ini adalah tanda. Kalau taat adalah tandanya manusia akan diberi anugerah Allah. Maksiat adalah tanda merupakan orang tersebut akan diazab oleh Allah. Tapi sebetulnya untuk menuju kepada Allah ini semuanya bisa dipakai jalan. Dengan cara tadi kita seperti menghadapi cuaca. Bagaimana kita menyikapi cuaca tersebut? Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan cuaca tersebut? Itu tergantung kepada kita. Misalnya kalau hujan ya kita harus menyesuaikan. Pakai jas hujan atau pakai payung. Itu akan selamat. Ketika manusia tergelincir perbuatan dosa, itu tidak mutlak mendapatkan azab Allah. Kenapa? Jikalau perbuatan maksiat tersebut dibarengi dengan taubat. Al-maksiatu awrasat zillan waftiqaron khairum minat ta'ati awrasat izan wastikbaron. Artinya perbuatan maksiat yang menjadikan dirinya merasa hina di hadapan Allah. Wabtiqaran dan merasa butuh kepada Allah. Iltizaan ilallah. Kemudian bersimpu di hadapan Allah dengan segala perbuatan dosa. Mengakui perbuatan dosanya. Ini jauh lebih mulia. Minat ta'ati daripada perbuatan ta'at. Awrasat izan wastikbaron. Ketika orang berbuat ta'at melakukan sholat, ibadat-ibadat yang lainnya, tapi mewarisi dirinya merasa lebih baik, dirinya lebih merasa bagus daripada orang lain. Dirinya merasa dia itu adalah lebih mulia daripada orang lain. Ini yang disebut takabur atau dengan kata lain ujub. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya, ketika kita berbuat taat harus dibarengi dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah semata yang dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena yang lain. Yang kedua, ketika berbuat maksiat, maka dia itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini semua akan menjadi jalan wusul atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama tadi, ketika kita berbuat taat, peliharalah ketaatan tersebut supaya tidak taat ini menjadi penyebab takabur, menjadi penyebab ujub diri. Idfil humulaka fi ardil humul. Ini ketika kita menanam, maka tanamlah amal-amalanmu seperti menanam di persemaian itu di bawah tanah. Artinya ketika benihnya itu di atas, ini akan tergerus dengan hujan atau mungkin dipatok ayam atau dipatok burung atau yang lainnya. Artinya ketika amal-amal kita tidak disembunyikan di dalam hati, dengan kata lain dengan ikhlas, maka ini akan menjadikan mungkin jadi penyebab kita ini mewarisi sifat ketakaburan. Pun sebaliknya, kalau perbuatan-perbuatan dosa tersebut kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita urut dari pembicaraan awal tadi bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia hanya 4 hal. Pertama taat, kedua maksiat, dan ketiga nikmat, dan yang keempat adalah baliyat atau ujian. Yang kesemuanya ini kalau kita perhatikan, banyak orang yang mendapatkan ridho Allah
karena hal 4 tersebut. Dan pun sebaliknya, ada juga orang dengan hal 4 tersebut, dia itu justru mendapatkan azab Allah. Dan kita tentu berharap apa yang menimpa kepada kita semua, mudah-mudahan ini menjadi penyebab mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan mungkin hanya sedikit ini yang disampaikan, tapi mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita semua. Selama kita melakukan taat, mudah-mudahan kita dibarengi dengan keikhlasan, dan jikalaupun tergelincir perbuatan maksiat, mudah-mudahan kita dibisakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'adadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammi wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rahain wa syiddatin asyukru lillah wa likulli ajubatin subhanallah wa likulli dzanbin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhaiqin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billah wa likulli harakatin wa sukunin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqdariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.